Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para rebahaners? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film yang bagi seliramu sangat tidak manusiawi sih. Karena di film ini menceritakan tentang sebuah tradisi tahunan yang mereka bilang untuk mensucikan diri. Dalam artian mereka boleh membunuh siapa saja dalam waktu 12 jam ke depan tanpa dijerat hukum. Oke lah, daripada buat kalian bertanya-tanya, mending langsung saja kita ke ceritanya. Film ini pun berjudul The Purge yang dirilis tahun 2013. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Sandin yang sedang mengemudi. Dia mengonfirmasi jika alat perlindungan rumah bekerja dengan baik dan customernya pun akan aman. Alat itu dibuat untuk orang kaya melindungi rumahnya karena malam ini adalah malam pencucian diri, yang berarti semua orang boleh membunuh siapa saja tanpa dijerat hukum. Dan film pun baru dimulai. Scene berganti di mana 1 jam sebelum dimulainya acara tahunan pencucian diri, terlihat Sandin yang sudah sampai di rumahnya. Lalu dia memberikan bunga biru kepada istrinya sebagai simbol jika dia mengikuti tradisi itu. Di sisi lain di kamar Zo Sandin, yaitu putri dari Mr. Sandin, dia sedang berduaan di kamar bersama kekasihnya. Lalu dia mendengar ayahnya pulang dan kekasihnya pun disuruh pergi melalui balkon kamarnya. Scene berganti di mana sang ibu yang bernama Mary berpapasan dengan tetangganya yang bernama Grace. Lalu Grace bilang jika rumah barunya sangat luar biasa. Grace juga bilang jika suami Mary sukses menjual perangkat keamanan baru kepada semua orang. Lalu Mary pun masuk ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, sesuatu mengikuti Mary dan mengagetkannya. Lalu tiba-tiba boneka Suti menghampiri dan yang mengatur remote-nya adalah anak bungsu Mary yang bernama Charlie. Charlie memamerkan bonekanya, lalu ibunya menyuruh dia untuk menyimpan boneka itu dan membantunya untuk menyiapkan makan malam. Malam pun boek, terlihat mereka yang sedang makan malam, lalu ayahnya bilang jika orderannya sangat ramai, lalu mereka pun bersulang. Jam menunjukkan akan segera pukul 7, itu bertanda jika tradisi akan segera dimulai. Lalu ayahnya mengunci semua keamanan rumah dan melihat ke CCTV jika tetangga mereka sedang merayakan pesta. Sandin menyiapkan beberapa senjata untuk berjaga-jaga dan dia pun menyalakan televisi jika acara pencucian tahunan sudah dimulai. Acara itu diadakan dalam 12 jam ke depan. Itu artinya acara berakhir di jam 7 pagi. Zo merasa ketakutan, namun ayahnya bilang jika mereka akan aman karena mereka punya perlindungan. Lalu Zo pun pergi ke kamar. Sementara itu Charlie menanyakan apakah malam ini bisa membunuh orang. Lalu ayahnya bilang jika malam ini adalah malam pencucian dan semua orang bisa membunuh siapa saja. Scene berganti kepada Zo, dia memasuki kamarnya, lalu tiba-tiba kekasihnya yang bernama Henry datang dan dia bilang jika dia akan menemui ayahnya. Zo melarangnya, namun Henry tetap bersikukuh untuk menemui ayahnya itu. Di sisi lain terlihat Charlie yang sedang mengontrol robotnya menuju ruang CCTV. Saat tiba di sana, dalam CCTV terlihat seseorang berlari meminta tolong di luar pagar rumahnya. Dan di sisi lain Henry terus merayu Zo untuk bisa bertemu ayahnya, lalu Zo pun mengizinkannya. Kembali kepada Sandin di mana dia sedang melihat-lihat kapal pesiar dan dia berencana untuk membelinya. Lalu Charlie berlari menuju ke ruang CCTV. Terlihat seseorang yang sedang menangis dan meminta tolong jika dia akan dibunuh oleh seseorang. Lalu Charlie pun merasa iba, dia berlari dan membuka pintu untuk menyelamatkan orang itu. Ayahnya mendengar kegaduhan itu dan dia menutup pintunya, namun orang itu berhasil masuk. Namun tiba-tiba Henry muncul dan menembak ayahnya. Ayahnya pun menembak balik dan mengenai Henry.
Saat kegaduhan itu terjadi, pria yang baru saja masuk pun menghilang. Di sisi lain terlihat Henry yang berlumuran darah dan dia pun moket. Sandin bilang jika dia akan mencari pria tersebut, lalu meminta Mary untuk menjaga Charlie. Sandin pun mencari-cari orang tersebut, namun dia melihat Henry yang sudah tidak lagi bernyawa. Di sisi lain terlihat Mary yang sudah menemukan Charlie dan Zoe. Lalu Mary pun mengajak Zoe untuk bergabung dengannya, namun Zoe justru pergi. Mary bilang kepada Sandin jika Zoe tidak mau ikut dengannya, lalu mereka pun menuju ruangan CCTV untuk mencari Zoe. Sesampainya di ruang CCTV, tiba-tiba terlihat banyak gerombolan orang dengan kostum aneh yang sudah berada di depan rumahnya. Orang itu bilang jika mereka sedang mencari pria berkulit hitam yang masuk ke dalam rumahnya. Lalu orang itu meminta Sandin untuk menyerahkan pria berkulit hitam tersebut. Jika tidak, dia akan menyakiti dan membongkar paksa rumahnya. Lalu tiba-tiba lampu pun padam. Sandin bilang jika listrik di rumah mereka mati, listriknya hidup karena daya cadangan. Sandin bilang jika rumahnya tidak dirancang untuk keadaan yang paling gawat. Lalu Sandin bilang jika mereka harus menemukan pria itu untuk memberikan kepada mereka. Selang beberapa lama Sandin mencari pria itu, begitupun juga dengan Mary. Lalu tiba-tiba pria itu ditemukan oleh robotnya Charlie. Di sisi lain Sandin melihat CCTV dan pria itu bilang jika Sandin melindunginya, tim mereka akan segera datang dan akan merusak rumah secara paksa jika dia tidak menyerahkan pria itu sekarang juga. Scene berganti kepada Zoe yang sedang video call dengan Charlie. Dia berpesan agar Charlie tetap berhati-hati. Kembali kepada Sandin yang menemukan pria itu sudah menyekap Zoe. Lalu pria itu meminta Sandin untuk menjatuhkan senjatanya, namun Sandin tetap bersikeras mengancam pria itu. Namun tiba-tiba Mary datang dan menembak pria itu. Pria itu pun terjatuh dan Sandin mendampratnya. Sandin juga mengikat dan menutup mulutnya. Mary mencari-cari Charlie, namun Zoe datang dengan wajah yang sangat tertekan karena kematian kekasihnya. Lalu ayahnya meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja. Lalu Zoe pun seperti marah kepada ayahnya. Di sisi lain Mary mencari sang adik Charlie. Charlie pun ditemukan dan Sandin memberikannya pistol, menyuruhnya untuk bersembunyi. Sandin juga memberikan aba-aba kepada Mary. Jika dia terancam, dia harus menembak siapa saja dan jangan ragu-ragu. CCTV pun kembali berbunyi dan pria itu mengancam jika akan merusak rumah mereka. Lalu mereka pun merusaknya. Mereka menjebol pintu masuk dan memasuki rumah Sandin. Sementara pria itu mencoba meloloskan diri. Namun tiba-tiba ketua dari geng itu memasuki rumah dan menakuti Zoe. Di sisi lain Sandin menghampiri Charlie di kamarnya dan dia pun keluar sambil membawa senjata. Dia bertemu dengan para penjahat itu, lalu mereka pun beradu gelut. Sandin pun berhasil menghabisi semua anggota mereka. Namun tiba-tiba muncullah ketua dari geng itu lagi dan menusuk Sandin hingga Sandin pun moket.
Di sisi lain terlihat Charlie yang sedang melihat CCTV sementara ibunya sedang dikejar-kejar kawanan geng itu. Mereka hendak membunuhnya. Namun tiba-tiba pria berkulit hitam menembaknya dan Mary pun berhasil selamat. Mary dan Charlie menghampiri ayahnya yang sedang sekarat. Lalu mereka pun berkumpul dan tetangga mereka yang bernama Grace mendatangi mereka membicarakan jika semua itu ulahnya. Anak buahnya dari Grace ingin mengambil Charlie, namun Mary melarangnya dan menanyakan mengapa mereka tega melakukan itu semua kepada keluarganya. Grace pun bilang jika mereka sakit hati karena Mary dan Sandin selalu memamerkan kekayaan mereka, makanya oleh sebab itu mereka melakukan pembunuhan ini. Setelah perdebatan itu, mereka pun bersepakat untuk berdamai. Waktu menunjukkan jam 7 pagi kurang, itu berarti jika tradisi akan segera berakhir. Lalu Mary bilang jika keluarga Grace sangat menikmatinya. Lalu tiba-tiba Mary menghantamkan kepala Grace ke meja hingga hidung Grace pun berdarah. Lalu Mary pun mengusirnya. Begitupun dengan pria berkulit hitam itu, dia berpamitan dan pergi dari rumahnya. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi, itu berarti tradisi tahunan yang gila itu pun sudah berakhir. Bagaimana? Apakah kalian berminat untuk mengikuti tradisi ini? Kayaknya boleh juga tuh untuk menghabisi sang mantan. Hahaha, bercanda ya gengs. Pesan moral yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa janganlah kita terlalu memamerkan kekayaan kepada orang lain, karena itu bisa saja menyebabkan cemburu dan akhirnya ditukar dengan nyawa. Lebih baik diam-diam baiklah, happy-happy sendiri. Hahaha. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subreks aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye-bye.